Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tokoh Kita yang akan membahas jasa dan karya Kiai Haji Wahid Hasyim, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang meninggal di usia muda, yaitu umur 39, tetapi jasa-jasa beliau sangat luar biasa sehingga mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Bung Karno. Apa saja jasa-jasa Kiai Haji Wahid Hasyim? Selengkapnya di channel Tokoh Kita. Oke, terima kasih masih bersama kami. Jasa-jasa Kiai Haji Wahid Hasyim yang pertama yaitu kiprah di Nahdlatul Ulama atau NU. Pada tahun 1938, Kiai Haji Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian untuk selanjutnya Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama di wilayah Surabaya. Dari sini karirnya terus meningkat sampai Ma'rif NU pada tahun 1938. Setelah NU berubah menjadi partai politik, ia pun dipilih sebagai Ketua Biro Politik NU tahun 1950. Di kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama mencoba ikut memasuki tren baru bersama-sama organisasi sosial modern lainnya seperti Muhammadiyah. NU juga membentuk sebuah federasi politik bernama Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Lebih banyak didorong oleh rasa bersalah umat Islam setelah melihat konsolidasi politik kaum nasionalis begitu kuat. Pada tahun 1939 ketika MIAI mengadakan konferensi, Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua. Setahun kemudian ia mengundurkan diri. Wahid Hasyim juga mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam atau BPI yang anggota-anggotanya dikader untuk terampil dan mahir berpidato di hadapan umum. Selain itu, Wahid Hasyim juga mengembangkan pendidikan di kalangan umat Islam. Tahun 1944, ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhnya ditangani oleh Kiai Haji Ahmad Kahir Mudzakkir. Tahun berikutnya 1945, Wahid Hasyim aktif dalam dunia politik dan memulai karir sebagai ketua 2 Majelis Syuro atau Dewan Partai Masyumi, yang pada waktu itu ketua umumnya adalah ayahnya sendiri. Sedangkan ketua 1 dan ketua 2 masing-masing Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo. Terus jasa Kiai Wahid Hasyim yang kedua yaitu pernah menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Wahid Hasyim dicalonkan sebagai ketua umum, namun ia menolaknya dan mengusulkan agar Kiai Haji Maskur menempati jabatan sebagai ketua umum. Kemudian atas penolakan Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan ketua umum, maka terpilih Kiai Haji Maskur menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun berhubung Kiai Maskur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Maskur selaku ketua umum, dan dengan demikian maka Wahid Hasyim ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum PBNU, Wahid Hasyim menjabat
Sumobucho, Kepala Jawatan Agama Pusat, yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Awalnya Sumobucho adalah merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari mengingat usia ayahnya yang sudah uzur dan ia harus mengasuh pesantren sehingga tidak mungkin jika harus bolak-balik Jakarta Jombang. Karena kondisi ini ia mengusulkan agar tugas sebagai Sumobucho diserahkan kepada putranya Wahid Hasyim. Ketiga jasa Kiai Wahid Hasyim yaitu menjadi Menteri Negara dan Menteri Agama. Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. 4 tahun kemudian pada tanggal 20 Desember 1945, maksud saya 1949, Wahid Hasyim diangkat kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Kemudian pada periode Kabinet Nasir dan Kabinet Sukiman, Wahid Hasyim tetap memegang jabatan sebagai Menteri Agama. Demikian juga sebelum itu dalam Kabinet Syahrir pada tahun 1946, Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP. Selama menjadi Menteri Agama, beliau telah membentuk beberapa programnya, diantaranya mendirikan Jam'iyah Al-Qurra wal Hufadz JQH, yaitu organisasi qori dan penghafal Al-Quran di Jakarta. Kedua, menetapkan tugas kewajiban Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950. Yang tiga, merumuskan dasar-dasar peraturan perjalanan haji Indonesia. Yang keempat, menyetujui berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN dalam Kementerian Agama. Pada tahun 1952, Kiai Haji Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan Darul Dakwah wal Irsyad. Susunan pengurusnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai ketua, Abi Kusno Cokroyusuyoso sebagai wakil ketua 1, dan Haji Sirojuddin Abbas sebagai wakil ketua 2. Jasa beliau yang keempat yaitu menjadi tokoh muda BPUPKI. Karir Kiai Haji Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit dalam usianya yang masih muda. Beberapa jabatan ia sandang, diantaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPUPKI. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda setelah BPH. Dari 62 orang yang ada waktu itu, Kiai Haji Wahid Hasyim masih berusia 33 tahun. Bayangkan, umur 33 tahun sudah menduduki jabatan sebagai BPUPKI pada zaman kemerdekaan. Sangat luar biasa. Jasa beliau yang kelima yaitu berupa buah pemikiran. Sebagai seorang santri, fokus utama pemikiran Wahid Hasyim adalah peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurut Kiai Haji Wahid Hasyim dilakukan melalui pendidikan, khususnya pesantren. Untuk pendidikan pondok pesantren, Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan sumbangsih pemberikannya untuk melakukan perubahan. Banyak perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan, mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya.
Dalam mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, ia membuat perencanaan yang matang. Ia tidak ingin gerakan ini gagal di tengah jalan. Untuk itu, ia mengadakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya. 2. Menggambarkan cara mencapai tujuan itu. 3. Memberikan keyakinan dan cara bahwa dengan sungguh-sungguh tujuan dapat dicapai. Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam khususnya di lingkungan pesantren lebih berkonsentrasi pada urusan ukhrawiyah atau akhirat, nyaris terlepas dari urusan duniawiyah atau dunia. Dengan seperti itu, pesantren didominasi oleh mata ajaran yang berkaitan dengan fikih, tasawuf, ritual sakral, dan sebagainya. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan modern, wawasan berpikir Kiai Haji Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Wawasan ini kemudian diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan. Berkembangnya pendidikan madrasah di Indonesia di awal abad ke-20 merupakan wujud dari upaya yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim, termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam atau pesantren dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim adalah merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena identik dengan penjajah. Kebencian pesantren terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti halnya memakai pantolan, dasi, dan topi. Dan dalam konteks luas pengetahuan umum, dalam metode pengajaran setelah kembalinya dari Mekah untuk belajar, Wahid Hasyim mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Usulan itu diantara lain agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang sistematis, dengan tujuan untuk mengembangkan dalam kelas yang menggunakan metode tersebut. Santri datang hanya mendengar, menulis catatan, dan menghafal mata pelajaran yang telah diberikan. Tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Secara singkat, menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, metode bandongan akan menciptakan kepastian dalam diri santri. Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan mendirikan perpustakaan. Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa terjadi pada pesantren kala itu. Dengan hal tersebut, Kiai Haji Wahid Hasyim mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang dialogis, di mana posisi guru ditempatkan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang berikutnya yaitu karya-karya beliau. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang penulis yang cukup produktif. Meskipun dia bukan menulis sebuah buku, berbagai artikel ditulisnya, baik menyangkut masalah keagamaan, pendidikan, maupun isu sosial politik. Tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai majalah dan koran. Secara umum, tulisan Kiai Haji Wahid Hasyim dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni pendidikan, politik, administrasi, departemen agama, dan agama itu sendiri. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan perhatian terhadap reformasi pendidikan, misalnya pendidikan bagi anak, perkembangan kemampuan berbahasa, pendidikan agama termasuk di dalamnya pendirian perguruan tinggi agama, dan perlunya penggunaan rasio guna menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Buah pemikiran 1, Kiai Haji Hasyim menulis sebuah artikel yang berjudul Abdullah Aibed sebagai pendidik. Dalam artikelnya, dia menjelaskan bagaimana sebaiknya mendidik seorang anak. Dan pengamatannya terhadap Abdullah Aibed dalam mendidik anak, dia mengatakan bahwa anak-anak harus dilatih sejak dini untuk menggunakan segenap kemampuannya.
Ini sangat penting untuk membiasakan mereka bersandar pada dan mengetahui kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh dengan percaya diri dan tidak mudah menyerah dalam menggapai cita-cita mereka. Pemikiran yang kedua berkaitan dengan perkembangan bahasa. Kiai Haji Wahid Hasyim mencoba menumbuhkan rasa kebangsaan dengan mendorong anak bangsa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dalam artikelnya, kemajuan bahasa berarti kemajuan bangsa. Dalam judul tersebut, dia mengajak bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasanya dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, pemikiran mengenai Nabi Muhammad dan persaudaraan manusia. Karya ini merupakan pidatonya pada acara pembukaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Istana Negara Jakarta pada 2 Januari 1950 dan merupakan perayaan Maulid pertama sesudah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Keempat, kebangkitan dunia Islam. Karya ini merupakan tulisannya di media Mimbar Agama edisi nomor 3 sampai 4 Maret April 1951. Yang kelima, beragamalah dengan sungguh dan ingatlah kebesaran Tuhan. Karya ini merupakan semacam pidato untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri yang pada saat itu Indonesia masih berbentuk serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, Hari Raya sebagai ukuran maju mundur umat. Karya ini masuk dalam Berita Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun ke-7 Desember 1937 halaman 2-5. Yang ketujuh, arti dan isi Al-Fatihah. Karya ini masuk dalam Berita Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Islam agama fitrah atau dasar manusia, dalam Suara Muslimin Indonesia tahun 1944. Yang kesembilan, latihan lapar adalah kebahagiaan hidup perdamaian, dalam Penyiaran Kementerian Agama nomor 4309 halaman 3-4. Yang terakhir, pemikiran beliau mengenai perkembangan politik masa pendudukan Jepang dan nota politik. Demikianlah biografi mengenai jasa-jasa dan pemikiran seorang tokoh muda, Kiai Haji Wahid Hasyim. Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, hanya pendidikan pesantren dan lulusan Mekah Al-Mukarramah, pemikiran beliau sangat besar sekali dan pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Semoga dengan mengetahui sejarah akan kebesaran nama beliau, kita tidak lupa untuk mengirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk balas budi kita kepada Kiai Haji Wahid Hasyim yang sangat berjasa pada dunia Islam umumnya, khususnya kepada bangsa Indonesia. Terima kasih atas menonton video kami. Kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar. Semoga karya-karya kami bisa dinikmati dan ini sebagai bentuk dokumentasi secara visual dan suara agar kelak generasi kita tidak lupa tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya kaum pesantren, bahwasanya kita punya ulama yang sangat nasionalis. Pemikirannya mengenai pemerintahan sangat berpengaruh sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita hadiah Fatihah kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Liridhoillah ta'ala biniatil qubul wal mas'ul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan mengenai ulasan-ulasan tokoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.